Halo teman-teman. Saat ini, ada 13 negara di dunia yang secara resmi mengakui memiliki senjata nuklir. Di antaranya, 9 negara diproduksi sendiri, sementara 4 negara dibagi berdasarkan perjanjian dengan NATO. Dengan senjata nuklir, kekuatan pertahanan akan berlipat ganda. Karena ketika jatuh ke dalam kebuntuan, orang dapat membawa mereka keluar untuk mengorbankan hidup mereka. Jadi semua orang ingin memilikinya. Sementara Iran berjuang untuk menemukan bahan baku, Jepang akan mendapatkannya dengan sangat cepat jika mau. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1953, Presiden Amerika Serikat, Eisenhower mengumumkan program atom untuk perdamaian di PBB. Oleh karena itu, mereka akan memberikan teknologi, teknik, dan bahan kepada negara-negara yang ingin memiliki program nuklir sipil. Kedengarannya konyol. Karena saat itu, hanya Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memahami energi atom dengan baik. Menyebar ke banyak negara, seperti kehilangan status, bahaya nomor 1, Anda sendiri. Sebenarnya tidak seperti yang kita pikirkan. Amerika telah menghitung. Pertama, negara-negara yang berpartisipasi dalam Atom for PAC program harus menandatangani kesepakatan hanya menggunakan energi atom untuk menghasilkan listrik, mengobati kanker, menghancurkan serangga, atau meningkatkan produktivitas pertanian energi. Mereka berjanji untuk tidak menggunakannya untuk membuat senjata. Untuk pengawasan, Amerika Serikat mengusulkan pembentukan Badan Energi Atom Internasional. Kedua, untuk keuntungan ekonomi. Dengan memasok teknologi dan bahan nuklir ke negara lain, orang Amerika telah meraup puluhan miliar dolar setahun. Ketiga, inisiatif atom untuk perdamaian membantu Amerika Serikat menjalin pertemanan baru dan memperkuat aliansi yang ada. Beberapa negara yang memiliki ambisi untuk memiliki senjata nuklir pada saat itu, seperti Inggris dan Prancis, senang dengan program tersebut. Karena persaingan pengaruh, Uni Soviet kemudian melakukan hal yang sama seperti Amerika Serikat, menyediakan teknologi atom kepada sekutunya. Terakhir dan yang paling penting, pada puncak Perang Dingin, Amerika Serikat menganggap perang apapun dengan Uni Soviet melibatkan senjata nuklir. Jadi mereka menemukan cara untuk meningkatkan stok cadangan mereka. Untuk menghindari kemarahan publik, program atom untuk perdamaian disebarkan untuk menciptakan kedok. Selama masa jabatan Presiden Eisenhower, jumlah senjata nuklir mereka meningkat dari 1.000 menjadi 22.000. Kekuatan penghancur mereka setara dengan 1.360.000 bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Namun, segala sesuatu memiliki dua sisi. Program Atomic for PAC dapat mengatur panggung bagi beberapa negara untuk mengembangkan senjata nuklir. Seorang pakar pernah berkata, pemerintahan Eisenhower mengabaikan fakta bahwa mata bajak nuklir dapat dibentuk menjadi pedang. Argumen itu sebagian benar untuk India. Berkat teknologi dan bahan yang disediakan oleh Amerika Serikat, mereka menghasilkan cukup plutonium untuk membuat senjata nuklir pada tahun 1974. Pada saat inisiatif Eisenhower diumumkan, Jepang sedang mengalami periode perkembangan ekonomi yang kuat, yang sering disebut sebagai keajaiban. Mereka membutuhkan banyak energi untuk membuat booming. Namun, Jepang tidak memiliki minyak, batu bara, dan gas. Tenaga nuklir adalah alternatif yang bagus. Oleh karena itu, segera setelah Amerika Serikat menawarkan untuk menebus kesalahan yang disebabkan oleh dua bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang meminta dana untuk mempromosikan program atom untuk perdamaian dan membantu orang mengatasi ketakutan dengan senjata pemusnah. Setelah 2 tahun propaganda, dari salah satu negara paling anti-nuklir di planet ini, Jepang setuju untuk membeli reaktor pertama dari Amerika Serikat. Alasan keberhasilan kampanye meyakinkan mereka adalah karena partisipasi Taipan Media, Matsutaro Shoreki, serta perusahaan terkemuka seperti Toshiba, Mitsubishi dan Hitachi. Mereka semua ingin memasuki bisnis yang menguntungkan, menghasilkan listrik dari energi nuklir. Pada 1960-an, reaktor Jepang satu demi satu mulai beroperasi. Ini telah menyediakan energi yang sangat dibutuhkan untuk sektor ekonomi yang sedang berkembang pesat, seperti pembuatan baja dan pembuatan kapal. Pada tahun 1988, di bawah kendali ketat dari Badan Atom Internasional, Jepang diizinkan untuk menggunakan teknologi pengayaan uranium dan ekstraksi plutonium. Segera, sekitar 30% listrik mereka dihasilkan dari tenaga nuklir. Justru karena nikmat as, Jepang kini berpotensi menjadi tenaga nuklir. Mereka mengumpulkan hingga 47 ton plutonium, cukup untuk membuat lebih dari 5.000 bom. Inilah bahan bakar impian beberapa negara, seperti Iran. Menurut beberapa ahli, dengan teknologi yang ada, jika Jepang memutuskan untuk membangun senjata nuklir, hanya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Jadi mengapa mereka hanya menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai? Ada 3 alasan utama. Pertama, karena masyarakat keberatan.
Mereka terobsesi dengan bom nuklir dari Perang Dunia Kedua. Kedua, Jepang harus mematuhi perjanjian internasional. Jika tidak, Jepang akan dikenakan sanksi. Ketiga, mereka tidak perlu mengambil risiko, karena Amerika Serikat sudah mendukung mereka. Semua pemerintahan AS secara konsisten menegaskan kembali komitmen mereka terhadap keamanan Jepang. Ini termasuk penyebaran senjata nuklir untuk pertahanan. Namun, jika Amerika Serikat menarik diri dari Pasifik, karena lanskap politik berubah, Jepang dapat menentang segalanya untuk memiliki senjata penghancur. Selain itu, jika mereka memulai program manufaktur, kedua negara tetangga akan memiliki alasan untuk perlombaan nuklir. Cina akan berusaha untuk meningkatkan persenjataannya. Dan Korea Selatan juga akan mencoba memiliki beberapa bom untuk bertahan melawan Korea Utara. Perlombaan seperti itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Amerika Serikat pasti akan menemukan cara untuk mencegahnya. Singkatnya, uang dan teknologi berlimpah, tetapi saat ini sangat sulit bagi Jepang untuk membuat bom nuklir sendiri. Jika tidak, gunakan cara lain. Sejak tahun 2020, mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe telah mempromosikan investasi yang kuat di bidang pertahanan. Anggaran mereka telah berkembang menjadi rekor 48 miliar dolar. Dan tahun ini masih dipertahankan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.